dan Pak Benny yang sudah mengatur jadwal dengan baik. Dan puji Tuhan, ibadah kita keliling DPAC ini rupanya bagus. Ini memacu semangat kita untuk akhirnya bisa bersama-sama berjumpa. Dan memang kalau dilihat ibadah di kantor di DPD sana di Tembesi dibanding dengan di posko DPAC masing-masing itu kayaknya lebih bagus di DPAC. Jadi ada kesempatan kunjungan. Jadi terima kasih banyak, Seks Rohani luar biasa. Dan terima kasih banyak untuk semua keluarga besar Batam Kota yang sudah luar biasa. Kita lihat ada taken list di grup. Luar biasa untuk acara malam ini. Tuhan memberkati Bapak Mama semua. Ini sesuatu yang luar biasa perlu dipupuk. Dan Bapak Mama semua, pertama-tama saya juga mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf dari Romo Pascal yang memang harusnya beliau yang khotbah malam hari ini. Dan beliau juga memang sudah okekan ketika jadwal ini disampaikan bulan kemarin. Cuman rupanya pas hari ini bertepatan beliau beberapa hari yang lalu sebenarnya sudah berangkat ke Jakarta dan masih di Jakarta hari ini. Ada kegiatan di sana dan mungkin pulang beberapa hari ke depan. Itu sebabnya memang beliau minta tolong untuk digantikan. Nanti bulan depan di DPAC mana? Batu Haji ya. Nanti Romo Pascal yang akan khotbah. Jadi berharap Bapak semua bisa berkenan hadir juga di Batam Kota, di Batu Haji bulan depan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bersyukur untuk sesuatu yang luar biasa. Keluarga besar DPAC Batam Kota sudah luar biasa mempersiapkan tempat mereka. Dan ini tempat untuk pertama kalinya kita ibadah DPD. Kalau ibadah DPAC sudah sering, tepuk tangan dulu untuk Batam Kota. Luar biasa, tidak mau kalah dengan Batu Haji ya. Batu Haji kemarin sudah duluan, sekarang Batam Kota nyusul, tapi katanya peresmiannya nanti. Kemarin saya tanya Pak Ketua, apakah sekalian peresmian malam ini? Rupanya tidak, karena memang rupanya masih ada yang mau disiapkan. Katanya ada yang dipelihara ya Pak, ada kaki 4, berapa ekor katanya, jadi tunggu besar dulu. Jadi kita menanti Bapak Ibu, kita bersyukur malam ini kita bisa beribadah di tempat yang baru. Walaupun boleh dikatakan ini diruli, tapi sesuatu yang luar biasa kita bisa gunakan menjadi tempat. Dan Bapak Ibu, ini juga dideklarasikan sekaligus untuk keluarga besar DPAC Batam Kota untuk jadi tempat transit. Ketika misalkan ada yang berduka, ada yang meninggal dan tidak ada tempat untuk disemayamkan, atau minimal kita tidak kebagian tempat di Batu Batam, maka kita bisa gunakan tempat ini. Mereka sediakan ini, jadi Bapak Ibu tempatnya cukup luas, tinggal dirapikan. Cukup untuk ketika misalkan ada yang meninggal tidak ada tempat untuk disemayamkan, kita bisa taruh di sini mau 1 minggu pun kayaknya jadi. Cuman kalau 1 minggu kasihan DPAC Batam Kota nih. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Batam Kota luar biasa. Saya berharap DPAC yang lain nyusul. Dengar-dengar Sagulung katanya sekalian peresmian poskonya nanti pas ibadah. Kemarin papanya padahal sudah jadi Bapak Ibu. Papa namanya sudah jadi dari 2 bulan yang lalu. Dan harusnya peresmiannya pada 2 bulan lalu. Tapi dengar-dengar info nanti sekalian ibadah bulanannya saja. Jadi kita tunggu, ada pengurus, ada Pak Gusti dan beberapa tim dari Sagulung juga. Juga Batu Ampar kemarin sudah. Kita tunggu yang lain. Baik Bapak Mama sekalian, malam hari ini dari seksi rohani sudah memberikan satu bagian perenungan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yang terambil dari Matius pasal 25. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau yang ada di HP boleh buka bersama-sama. Matius pasal 25 ayat yang ke-31 hingga 46. Dari seksi kerohanian memberikan tema untuk kita renungkan, mempedulikan sesama sebagai bukti mempedulikan Allah. Kita lihat bersama-sama Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Nanti Bapak Mama yang di dalam, kita baca ayat 31, dan Bapak Mama yang di luar baca ayat yang genap, kita gantian sampai selesai. Yang di dalam dulu firman Tuhan di bawah perikop penghakiman terakhir 31, 1, 2, 3. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan.
Bila menekan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, bila menekan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami memberi engkau. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, menyala dan hadapku, hai orang-orang terkutuk, menyala dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat. Ketika aku seorang Kristen, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, salah saudara yang begini. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap mungkin kita bisa konsentrasi walaupun diiringi oleh paduan suara dari belakang. Anggaplah itu paduan suara yang indah yang mengiringi kita. Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini ada satu tema yang luar biasa yang disampaikan kepada kita oleh seksi rohani, yaitu mempedulikan sesama sebagai bukti mempedulikan Allah. Mempedulikan sesama sebagai bukti mempedulikan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita ada di sini bukan karena kebetulan. Malam ini kita bersama-sama ada di sini, kita percaya semua karena pilihan Tuhan atas kita. Kita percaya juga bahwa ini karena Tuhan yang memanggil kita, membawa kita untuk ada di sini, dan kita bersama-sama memberikan diri kita untuk bersama-sama menjadi orang yang disebut dengan peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukan Tuhan, siapa sih yang mau berkorban untuk orang tanpa dapat apa-apa? Kalau bukan Tuhan, siapa sih yang mau berjuang, membantu orang, mengorbankan tenaga, mengorbankan isi dompet, mengorbankan waktu untuk orang lain? Bahkan kadang-kadang harus rela berkorban untuk orang yang mungkin tidak dikenal sama sekali. Siapa sih yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan yang memanggil kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua karena Tuhan. Itu karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, dan itu tidak kebetulan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap waktu dalam kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh lebih lanjut, mari kita lihat bersama-sama apa sebenarnya yang dimaksud dengan peduli. Apa artinya peduli?
Bapak saudara dikasih Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti peduli adalah sebuah nilai dasar atau sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar. Jadi bukan saja memperhatikan tapi bertindak proaktif atas segala situasi yang terjadi di sekitar kita. Itu adalah peduli. Jadi ketika kita melihat orang lain sakit lalu kita bergerak tanpa disuruh, itulah peduli. Ketika kita melihat orang lain berduka lalu kita bergerak proaktif tanpa diperintah, tanpa diminta, itu adalah peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peduli adalah sebuah nilai dasar yang sudah ditanamkan Tuhan dalam kehidupan kita sejak lahir. Sejak Tuhan menciptakan kita, ada sebuah nilai kekal, ada nilai dasar yang Tuhan taruh di hati kita untuk saling peduli satu sama lain. Kenapa? Karena Tuhan juga sendiri sudah lebih dulu memberikan satu teladan yang luar biasa bahwa Dia juga peduli atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang berdosa, kita yang melakukan kejahatan, kita yang harusnya binasa, ingat bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Raja rela mati untuk kita yang seharusnya binasa karena sudah menyakiti hati Tuhan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, berdasarkan arti kata peduli ini, bahwa sebuah nilai dasar atau sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar kita, maka ini juga membutuhkan yang namanya keberpihakan. Ketika seseorang ingin melakukan kepedulian, maka ada yang disebut dengan keberpihakan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Satgas NTT hadir dengan ada satu kata di bagian belakang Satgas NTT-nya, yaitu Satgas NTT Peduli. Artinya bahwa kita dipanggil untuk proaktif memperhatikan keadaan sekitar kita. Lalu ketika setelah kita memperhatikan apa yang terjadi, kita juga dituntut untuk bertindak dan berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita renungkan, yang sudah kita baca pada malam hari ini, ada beberapa bagian penting yang ingin kita renungkan bersama-sama berdasarkan bagian firman Tuhan ini. Ini sebuah firman yang Yesus nyatakan bagi kita untuk mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, bahwa peduli adalah sikap dasar yang kita miliki, yang sudah Tuhan taruh di hati kita untuk melihat dan bertindak atas apapun yang terjadi bagi keadaan sekitar kita. Dan ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang 31 firman Tuhan berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ingat Bapak Ibu bahwa karena ini adalah sebuah sifat dasar, sebuah nilai kekekalan yang sudah Tuhan tanamkan bagi kita sejak kita diciptakan, sejak kita lahir. Maka pada akhirnya ketika Tuhan datang, Ia akan menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Seberapa banyak orang di antara kita yang sudah peduli? Seberapa banyak orang di antara kita yang sudah menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mengumpulkan bangsa-bangsa di hadapannya dan akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat ini, bahwa ketika Tuhan datang, Ia akan memisahkan mana yang benar dan mana yang jahat, mana yang merupakan orang-orang benar dan mana yang merupakan orang-orang jahat. Maka sudah bisa dipastikan Bapak Ibu, orang benar akan ditempatkan kemana, lalu orang jahat akan ditempatkan di mana. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, di situ diberikan ilustrasi. Dia akan memisahkan kita sama seperti gembala yang memisahkan domba dengan kambing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa sepanjang kehidupan kita, sepanjang perjalanan hidup kita sebagai manusia, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pada akhirnya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripada kita, apa yang kita lakukan selama kita hidup di bumi. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur walaupun jatuh bangun memasuki tahun yang ketiga ini, Satgas NTT Peduli terus bergerak. Bapak Ibu semua di setiap DPAC,
di setiap keluarga, bahkan di setiap tempat di mana saja, setiap kali melihat orang sakit selalu peduli untuk pergi tanpa diperintah. Bahkan kadang-kadang sampai rela begadang sampai tengah-tengah malam, rela tidak makan dan minum, bahkan rela melakukan segala sesuatu demi kepedulian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang tidak suka dengan kehidupan sosial, yang tidak suka bergaul dengan orang lain, akan hidup sepi sendiri di dalam kesunyian. Dia akan kesepian di dalam kondisi tidak punya teman. Dia akan kesepian dalam kondisi ditinggal oleh banyak orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tabur dalam kehidupan kita, itu juga yang akan kita tuai. Bapak saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa pada waktunya Tuhan akan memisahkan kita. Bapak saudara dikasih Tuhan, malam hari ini karena temanya adalah tentang kepedulian, maka kita akan fokus untuk khusus membahas tentang kepedulian berdasarkan ayat yang kita baca pada malam hari ini. Bapak saudara dikasih Tuhan, di ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak saudara dikasihi Tuhan, tangan kanan dan tangan kiri itu melambangkan dua hal yang berbeda. Yang kanan kadang menggambarkan sesuatu yang baik, atau menggambarkan kekuasaan, menggambarkan keperkasaan, atau menggambarkan posisi yang baik. Sedangkan tangan kiri itu menggambarkan posisi yang mungkin tidak diperhitungkan, atau kadang-kadang posisi yang memang tidak dianggap sama sekali. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau misalkan di dunia organisasi atau dalam dunia politik, kadang-kadang kita dengar istilah orang ini adalah tangan kanan si ini, tangan kanan si ini. Artinya adalah dia adalah orang kepercayaan, orang yang benar-benar dipercaya. Maka Bapak Ibu, posisi di tangan kanan dan kiri itu adalah posisi yang penting, menunjukkan siapa kita. Ketika kita ditempatkan pada posisi sebelah kanan, maka mari bersyukurlah. Artinya kita diberkati oleh Tuhan, kita diperkenan oleh Tuhan. Tapi hati-hati kalau Tuhan menempatkan kita pada posisi sebelah kiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita, setiap kita manusia berlomba-lomba untuk mengejar segala sesuatu yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-34 firman Tuhan berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Bapak saudara dikasihi Tuhan, untuk mereka yang di sebelah kanan, firman Tuhan dimulai dengan engkau yang diberkati. Artinya bahwa orang-orang yang hidup, yang ditempatkan di posisi sebelah kanan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan, karena selama hidup benar-benar melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita, setiap kita mungkin tidak bisa menilai diri sendiri, atau paling tidak kita juga bisa menilai sudah sejauh mana kehidupan kita. Tetapi baik buruknya kita kadang-kadang itu dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita bilang kita sudah baik, tapi menurut orang lain belum tentu. Sebaik-baik apapun kita melakukan perbuatan baik, masih juga salah di mata orang. Makanya jangan salah Bapak Ibu, kadang-kadang masih ada cemooh di luar sana sini. Saya selalu berkata bahwa kalau ada orang mencemooh engkau, kalau ada orang menggosipkan engkau, berarti engkau jadi artis. Amin Bapak Ibu. Kalau ada orang menggosipkan kita, berarti kita jadi artis idolanya mereka. Karena kita saja mungkin belum tentu memikirkan mereka, tapi mereka memikirkan kita setiap waktu. Benar tidak Bapak Ibu? Jadi nggak usah dirisaukan mereka mau ngomong yang jelek apapun tentang kita di belakang kita, biarkan saja. Karena sebaik-baik apapun kita melakukan sesuatu, belum tentu baik bagi orang. Yang paling penting adalah kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata bahwa, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan, diposisikan di posisi kanan
adalah mereka yang dipercaya oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Bapak saudara dikasih Tuhan, ingat bahwa kalau kita ada di sini malam ini, itu berarti Tuhan sudah menentukan kita untuk ada di sini sebelum kita dilahirkan. Amin Bapak Ibu. Semua yakin itu? Kalau kita ada di sini itu berarti karena Tuhan sudah memilih kita jauh-jauh hari. Bayangkan saja, coba masing-masing berpikir, siapa coba yang mau ada di sini buang-buang waktu di rumah sana kan enak tidur, apalagi baru pulang kerja capek. Wah, tarik selimut, tarik bantal, kasih hidup AC, ngorok. Tapi buang-buang waktu datang ke sini panas-panasan. Siapa coba yang datang? Apa karena Pak Musa yang panggil? Saya pikir tidak juga. Sekuat apapun saya memanggil Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati, tidak akan yang ada yang mau datang. Siapa coba yang mau datang untuk peduli, memperhatikan orang lain, berjuang, mempertaruhkan nyawa, bahkan kadang-kadang berjuang untuk melakukan segala sesuatu, berkorban bagi orang lain, kalau bukan Tuhan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita merenungkan apakah kita sudah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan atau tidak. Bapak saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ayat yang ke-35. Di situ firman Tuhan berkata bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-39 dikatakan, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak saudara dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus berkata bahwa ketika kamu melihat aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika kamu melihat aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku di penjara atau aku dalam keadaan sakit, kamu melawat aku, kamu mengunjungi aku. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita melakukan itu semua untuk Tuhan? Itulah yang kita kerjakan selama ini. Bapak Ibu bayangkan, selama ini misalkan ketika saya kasih contoh yang paling kecil, ketika misalkan Bapak Ibu ingat kalau ada salah seorang yang pernah kita bantu yang ditemukan di tong sampah sedang cari-cari makanan. Bapak Ibu yang di Sagulung tahu Pak Gusti ada di sini. Ya. Sekarang di mana dia? Yusri, maaf ya. Yusri sekarang di mana? Masih di Barela. Itu salah satu contoh paling kecil. Bapak Ibu bayangkan, orang tidak ada yang kenal dia. Dia lagi cari-cari makan di tong sampah hanya untuk bisa makan karena kelaparan. Bersyukur ada keluarga besar dari DPAC Sagulung yang menemukan dia di Kafling Baru kalau tidak salah ya. Mereka angkut dia, mereka bawa dia, mereka tolong, mereka bantu, mereka kasih makan. Puji Tuhan, hari ini jadi orang yang dipercaya di Barelang. Saya nggak tahu apakah masih ada di sana, tapi sempat dipercaya pegang kebun di sana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ketika kamu melakukan itu semua untuk salah seorang yang paling hina, yang paling hina yang dimaksud kitab suci di sini adalah orang yang mungkin tidak dianggap oleh siapapun, orang yang dianggap paling rendah atau tidak dianggap sama sekali. Ketika mungkin ketemu di jalan, mungkin orang lain anggap, wah ini setan, dah lewat aja, ini sampah, nggak usah dipedulikan. Tapi ketika kita melakukan itu untuk mereka, peduli terhadap mereka, memberi mereka pakaian, memberi mereka makanan, memberi mereka minuman, memberi mereka tumpangan, firman Tuhan berkata itu sama dengan kita lakukan untuk Tuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan, tidak perlu tunggu Tuhan turun asli-asli di depan kita baru kita berkata kita peduli. Tidak perlu menunggu tiba-tiba ada orang besar yang datang ke kita meminta-minta lalu kita berkata kita sudah peduli.
Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita lakukan itu semua untuk orang yang paling hina, yang sama sekali tidak dianggap, yang mungkin tidak punya harga diri, yang mungkin tidak punya keluarga, yang mungkin tidak punya siapa-siapa, maka sama saja kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini, kalau Bapak Ibu semua sudah lakukan itu, maka teruslah lakukan, karena itu adalah firman Tuhan. Amin. Itu adalah perintah firman Tuhan, bukan perintah saya, bukan perintah dari Pak Umbu, bukan perintah dari siapa-siapa untuk kita kerjakan, tapi itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ingat filosofi di Satgas kita, Satgas NTT, adalah kita harus peduli karena Tuhan yang telah terlebih dahulu peduli terhadap kita. Dasar kepedulian kita adalah karena Tuhan yang sudah menunjukkan kepeduliannya bagi kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita ini orang baik, bukan karena kita ini orang yang dermawan, lalu kita berlaku sok-sok pahlawan menolong orang, tidak. Tapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia yang mengangkat kita dari lumpur dosa, Dia yang menyelamatkan kita dari jurang maut. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya mati, Tuhan mengangkat kita dari dalam maut, supaya pada akhirnya kita bisa punya hidup sama seperti hari ini. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa duduk cantik-cantik, ganteng-ganteng semua seperti ini, itu semua karena Tuhan yang sudah mengangkat kita dari jurang maut tadi. Kita baru saja merayakan Paskah beberapa waktu yang lalu. Paskah artinya kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus yang rela mati karena kita. Dia mati bukan karena dia yang berdosa. Kalau kita yang mati, kita yang disiksa, ya benar, kita bersalah, kita berdosa. Tapi Yesus mati bukan karena dia berdosa. Dia mati karena ingin menyelamatkan kita. Maka dasar itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita pun harus bisa peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingat suatu ketika Bapak Geri dan Pak Martin tolong orang gila di mana? Lampu Merah Kupang, ya. Orang gila tidak punya pakaian, telanjang. Bapak Geri dan Pak Martin angkut, entah cari pakaian dari mana, dikasih pakai pakaian. Sempat setelah dikasih pakai pakaian diantar ke dinas sosial, rupanya dinas sosial sudah tidak terima, tidak nampung orang. Sempat Bapak Geri dan Pak Martin itu mau ngamuk di dinas sosial bahwa orang gila itu hari itu. Tapi mereka tidak nyerah. Begitu jumpa lagi yang kedua kali, masih kedua kali jumpa lagi orang yang sama, telanjang juga, mereka juga bantu. Bawa, dikasih mandi Bapak Ibu di pom bensin, kasih mandi bersih-bersih, dikasih pakai pakaian lagi. Bapak Ibu, ada banyak di antara kita yang mungkin kadang-kadang, oke, janganlah orang gila lah. Seberapa banyak kita yang sudah peduli dengan orang-orang di sekitar kita ketika sakit. Bapak Ibu, kita bersyukur 2 hari yang lalu, hari Minggu kemarin, saya jumpa dengan salah satu pengusaha, punya klinik, punya apotik di Batam Center. Bapak Ibu, saya diskusi dengan beliau, dan sebelumnya memang saya sudah ngomong dengan bosnya. Lalu kemarin Minggu begitu pulang gereja, saya diskusi, terbuka jalan Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak punya BPJS sama sekali, kadang-kadang kan mau berobatnya takut biaya, dan takut nggak sanggup bayar. Maka apotik itu memberikan kesempatan kita, cukup bawa KTA. Kalau benar dia anggota Satgas, tunjukkan KTA, dia akan kasih diskon kalau dia nggak punya BPJS. Dia nggak akan tagih biaya konsulnya, tidak perlu, tinggal bayar obat saja, dan itu pun di diskon lagi nanti. Jadi kita bersyukur sudah mulai ada jalan yang Tuhan bukakan bagi kita. Bahkan di beberapa tempat yang lain kita masih bisa diberikan kesempatan berobat walaupun tidak punya BPJS, tidak punya apa-apa. Bapak Ibu, kadang-kadang ada banyak orang di antara kita, ada beberapa, saya berkali-kali jumpa orang yang meninggal dalam kondisi yang tidak dipedulikan karena takut berobat, karena tidak punya BPJS dan tidak punya uang. Ada berapa banyak di antara kita lagi yang tidak mau peduli dengan orang-orang yang mungkin setiap hari dijual, entah kemana, diperdagangkan, dijadikan sebagai objek perdagangan orang, dibisniskan, dapat keuntungan sampai puluhan juta, lalu begitu kesulitan, menderita, atau dideportasi, tidak ada yang peduli dengan mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang untuk menaruh rasa peduli terhadap semua orang dalam segala lini kehidupan. Firman Tuhan tadi berkata Bapak Ibu bahwa ketika kaku telanjang, kapan kita melihat Yesus telanjang? Ketika kita lakukan itu bagi orang, salah satu orang yang paling hina yang mungkin tidak dianggap oleh orang, itu kita lakukan bagi Yesus. Ketika kita melihat Yesus lapar, kapan kita berjumpa secara langsung dengan Yesus? Tidak pernah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk terus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita lakukan itu bagi sesama kita, bagi orang-orang yang tidak mampu, maka sama saja dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukannya untuk Tuhan, ingat, Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu malam hari ini ada satu keluarga yang baru dari Nias, Pak Menrova dan istri. Ini Pak Pendeta Bapak Ibu yang bersedia gabung juga dengan kita malam hari ini di Satgas. Terima kasih Pak Eli dan istri. Dan memang kita lihat Bapak Ibu di Satgas ini, puji Tuhan memang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendiri kita, bahwa hampir semua suku ada di dalam Pak. Jadi bukan Bapak aja orang Nias, ada orang Batak banyak ini di depan ini Pak. Ada orang Cina, ini ibu orang Batak. Ada orang mana lagi? Orang Jawa, ada orang Jawa. Nah, ini ada orang Nias satu lagi di luar. Dan masih banyak suku yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian kita jangan juga dibatasi oleh latar belakang suku atau warna kulit atau latar belakang golongan dan lain sebagainya. Ada banyak orang Bapak Ibu kadang-kadang dia hanya mau menaruh peduli kepada orang yang kira-kira setelah dia peduli dia dapat sesuatu. Tapi saya berharap di Satgas NTT tidak seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kita mau peduli, dan lebih dari itu kita juga mau berkorban. Memang Bapak Ibu luar biasa. Kadang-kadang kalau bukan panggilan Tuhan, begitu datang tolong orang sudah buang waktu, terus tiba-tiba harus keluar isi dompet juga, orang pasti akan kabur, besok nggak mau datang lagi. Tapi nggak kapok-kapok ya Bapak Ibu. Pengeluaran terus tapi datang terus juga. Itu bukan karena kita, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang menaruh itu di hati kita. Maka mari kita bangkitkan itu terus dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan siapapun di luar sana, mau dari suku manapun dia, dari golongan apapun dia, ketika membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan kita, maka mari kita lakukan itu sama seperti kita lakukan untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Pada akhirnya juga di bagian selanjutnya, firman Tuhan berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri, yang ada di sebelah kiri, pada akhirnya Yesus juga berkata di ayat yang ke-41, dan ia juga akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan seterusnya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada mereka, enyahlah ke dalam api, enyahlah ke dalam neraka yang kekal, enyahlah kepada penghukuman yang kekal, kepada orang-orang yang tidak menaruh peduli terhadap sesama mereka. Firman Tuhan tidak hanya membiarkan mereka, Tuhan tidak hanya membiarkan mereka tinggal di sebelah kiri begitu saja, tapi Tuhan juga memerintahkan mereka untuk pergi, menghardik mereka, mengusir mereka untuk masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Karena mereka adalah orang-orang yang sama sekali masa bodoh dengan orang-orang yang terlantar di sekitar mereka. Mereka adalah orang-orang yang malas tahu dengan orang-orang yang menderita di sekitar mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Sesusah apapun orang di sekitar kita tidak mau tahu, maka Tuhan memberi perintah, pergilah ke dalam api yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka melihat orang telanjang, mereka tidak memberi dia pakaian. Ketika mereka melihat orang membutuhkan tumpangan, mereka tidak mau menampung dia. Ketika mereka melihat orang kelaparan, mereka tidak mau memberi mereka makan. Itu adalah orang-orang
yang ada di sebelah kiri yang pada akhirnya akan diusir ke dalam neraka yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang tidak peduli, Tuhan tidak hanya membiarkan kita, tapi Dia juga akan mengusir kita, menghardik kita untuk masuk dalam hukuman yang kekal. Ada hukuman yang besar, ada hukuman yang mengerikan bagi orang-orang yang sama sekali tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menaruh peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, maka teruslah lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Maka kepedulian kita Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin katakan bahwa mari kita mulai peduli, mulai dulu dari keluarga kita. Amin. Jangan sampai kita peduli dengan orang di luar sana lalu orang dalam rumah kelaparan. Itu juga tidak boleh. Mulai dari dalam rumah. Mulai dulu dari dalam rumahmu. Mulai dulu dari dalam kamarmu. Baru keluar makin lama makin jauh kepada orang-orang yang di sekitar kita. Pada akhirnya orang akan merasakan kepedulian kita. Pada akhirnya orang akan merasakan kebaikan kita. Dan orang akan memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kamu semua adalah orang yang diberkati. Kiranya firman Tuhan malam ini boleh meneguhkan kita untuk kita semakin peduli, semakin maju. Tantangan kita ke depan mungkin semakin berat, tapi ingat bahwa apapun yang kita lakukan kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Seberat apapun tantangan ketika kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan buka. Ketika kita berjalan dengan mengandalkan kekuatan kita tanpa Tuhan, maka kita pasti akan menemui jalan buntu demi jalan buntu. Pada akhirnya kita akan stres, kita akan sakit hati. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada jalan, selalu ada jalan yang Tuhan bukakan. Maka mari terus andalkan Tuhan. Maju terus Bapak Ibu yang ada di DPAC Batang Kota, maju terus. Jangan pernah kendor, maju terus untuk lakukan kepedulian. Yang ada di DPAC Batu Haji, maju terus. Tunjukkan kepedulian kita, jangan pernah menyerah. Kalau orang-orang sekitar kita sudah mulai lemah, sudah mulai jarang datang, maka terus tunjukkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka. Yang ada di Lubuk Baja, maju terus Bapak Ibu. Yang ada di Nongsa Punggur, maju terus. Ada Pak Ketua di sini, maju terus. Apapun yang terjadi, mau berapa orang, 2-3 orang pun luar biasa, jalan terus. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyertai. Yang ada di DPAC yang lain, Batu Ampar, di Sekupang, Tiban, bahkan wilayah-wilayah yang lain, mari kita terus maju bersama Tuhan, melangkah dan tunjukkan kepedulian kita, tunjukkan bukti kasih kita kepada orang-orang sekitar kita, supaya semakin banyak orang yang ditolong, semakin banyak orang yang dipedulikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Ketika kita pulang dari tempat ini, apabila Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka tunjukkan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menolong, untuk peduli terhadap orang, tidak harus dalam bentuk uang. Ada banyak orang takut peduli karena takut keluar uang. Ada banyak orang takut mau bantu orang karena takut keluar uang. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa untuk peduli tidak harus dengan uang. Kadang-kadang juga cukup dengan kehadiran kita saja juga orang merasa diberkati dan merasa semangat, itu juga sudah luar biasa. Apalagi misalkan ketika kita hadir, kita menunjukkan kehadiran kita, kita juga mendoakan mereka, mendorong mereka, memberikan motivasi, dorongan semangat untuk mereka punya semangat hidup. Itu juga sudah luar biasa. Dan akan lebih luar biasa lagi kalau ada sesuatu yang kita berikan yang bernilai kekal di hati mereka, yaitu membangkitkan pengharapan mereka untuk kembali memiliki gairah hidup untuk berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah. Malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan, kami boleh merenungkan firman. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan tolong kami, ingatkan kami, meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami boleh senantiasa mengingat firman-Mu, kami boleh senantiasa merenungkan firman-Mu, dan mendasarkan segala sikap dan perilaku kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan malam ini yang hadir di tempat ini. Semua dari setiap DPAC yang hadir, para pengurus DPAC,
pengurus DPC, pengurus DPD yang hadir malam hari di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua. Tuhan taruh gairah yang luar biasa dalam hidup kami, supaya kami kembali bangkit dan menunjukkan kepedulian kami terhadap semua orang yang membutuhkan uluran tangan kami, ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memaparkan firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Tentu kita semua merasakan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, peduli merupakan filosofi, tapi juga merupakan fondasi bagi kita semua, tentunya bagi Satgas NTT Peduli Kepri, untuk melakukan kepedulian terhadap sesama kita, yang mana kita mengingat bahwa Tuhan telah lebih dulu mengasihi dan memperdulikan umat manusia. Mari kita aminkan firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian haleluya, kau memuji Tuhan.